Bismillahirrahmanirrahim. Mutalaah kitab Risalatul Mu'awanah. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 23. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Ini merupakan sebuah ayat yang menjelaskan tentang birrul walidain. Dari ayat ini bisa kita perhatikan bahwa illa iyyahu wa bil walidaini. Yang pertama, Allah itu memerintahkan kepada kita semuanya untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diikuti wa bil walidaini ihsana, yakni berbuat baik kepada kedua orang tua. Ini menunjukkan bahwa betapa pentingnya yang namanya birrul walidain. Ada riwayat yang lain itu ketika orang itu ahli ibadah, ahli puasa, zakat dan sebagainya, intinya itu dalam hal ibadah dia itu sangat baik, akan tetapi dia berbuat buruk, berlaku buruk atau uququl walidain, maka ibadah-ibadahnya itu tidak bermanfaat bagi orang tersebut. Sungguh amat besar bahwa birrul walidain itu sangat diperintahkan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat Al-Luqman ayat 14. Bismillahirrahmanirrahim. Wawassyainal insana biwalidayhi hamalatu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini an ishkur li wa liwalidayk ilayyal masyir. Ini juga perintah untuk berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga berterima kasih kepada orang tua, terutama kepada ibumu yang telah mengandung dirimu dengan keadaan lemah dan tambah lemah terus. Jadi berterima kasihlah kepada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan dirimu dan memberikan rezeki kepadamu, dan berterima kasihlah kepada orang tua yang telah mengandung sampai membesarkan dirimu sehingga kamu tahu Tuhanmu. Fangdur kornal amri bil ihsani ilaihima. Angan-angankanlah betapa kuatnya, betapa nekannya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan berihsan kepada kedua orang tua seraya ditauhidihi, dengan bertauhid, menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi menyembah Allah Subhanahu wa taala ini tidak bisa dipisahkan dengan birrul walidain. Begitu juga birrul walidain. Ketika engkau itu taat kepada orang tua, maka kamu harus tetap dan wajib bertauhid kepada Allah. Ketika kamu itu bertauhid kepada Allah, kamu juga harus berbuat baik kepada orang tua. Jadi tidak bisa memisahkan. Ketika kamu itu sudah beribadah, ya sudah berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kamu itu berbuat jelek kepada kedua orang tua, ini tidak bisa. Fa'alaika bibtigha'i mardatihima, dan wajib bagimu hai seorang anak untuk mencari ridho kedua orang tua. Imtisali amrihima, dan taat menjalankan perintah kedua orang tua. Wajnabi nahyihima, dan menjauhi larangan-larangan orang tua. Malam yakun ta'atan. Jadi ketika orang tua itu melarang anaknya untuk sholat, maka yaitu boleh dilanggar. Seperti ceritanya siapa? Sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi beliaunya itu tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibunya Sa'ad bin Abi Waqqas itu mengajak menyekutukan Allah sampai-sampai apa?
tidak mau makan dan panas-panasan di terik matahari. Tapi Sa'ad bin Abi Waqqas menjawab, wahai ibuku, bahwa saya ini sudah beriman kepada Allah. Walaupun ibu ini sampai tidak makan, walaupun ibu ini punya nyawa 100 pun, itu melayang tidak makan karena mengajak saya untuk menyekutukan Allah, maka saya tidak akan pernah menurutinya. Ini betapa kuat pendiriannya Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi ketika kamu ingin jalan-jalan, semisal waktu liburan, maka ketika orang tua itu meminta bantu agar kamu di rumah saja, meminta bantu untuk menjaga toko atau dan sebagainya, maka ya kamu tidak boleh pergi, jangan kemana-mana. Orang yang durhaka, maka dia tidak akan pernah yang namanya mencium bau surga. Padahal bau surga itu bisa dicium dari jarak perjalanan 1000 tahun. Sampai-sampai ada yang mengatakan kita akan bisa melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi kecuali orang-orang yang uququl walidain, orang yang tidak berbuat baik kepada orang tuanya.